Indonesia terancam krisis energi dengan tingginya harga komoditas dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan tingginya kebutuhan dolar dalam pembangkitan listrik membuat pemerintah harus berpikir keras untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi di dalam negeri. Ditambah dengan adanya komitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun yang dikhawatirkan akan semakin menguras keuangan PLN. Pada paruh pertama 2018 saja, tercatat PLN sudah mengalami kerugian hingga lebih dari 5 triliun rupiah. Namun di tengah mahalnya harga energi, seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Pasalnya, skala keekonomisan energi terbarukan selama ini selalu kalah bersaing dengan energi fosil dan membuat bauran energi sulit terdiversifikasi. Namun persoalan lingkungan, harga listrik energi terbarukan, hingga kepastian investasi masih menjadi ganjalan berkembangnya energi terbarukan. Lalu, bagaimana strategi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi di tanah air? Selamat malam pemirsa, pada tahun 2008 pada saat itu kita masih ingat harga minyak mentah pernah mencapai 147 dolar per barel. Pada saat itu kita ramai-ramai mengetahui bahwa energi terbarukan akan segera digunakan. Tetapi ketika harga minyak mentah turun di bawah 100 dolar dikatakan tidak ekonomis. Apakah kita menunggu lagi harga minyak mentah mencapai 100 dolar baru kita mengembangkan energi baru terbarukan? Malam ini Economic Challenges akan membahas terdesak energi terbarukan dan kita panggilkan host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Macet menuju sini? Iya. Macet katanya tanda pertumbuhan ekonomi dan katanya juga itu merupakan ukuran konsumsi energi, khususnya fosil. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi, kita akan melihat dulu Mas Tommy dan pemirsa ada beberapa data yang membuat kenapa kita malam ini membicarakan soal energi terbarukan. Ini data yang kami peroleh dari perusahaan listrik negara atau PT PLN bahwa ini data laba rugi bersih PT PLN di semester pertama 2018 kalau kita melihat PLN merugi 5 triliun rupiah, Mas Tommy dan pemirsa. Kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, 2017, 2016, 2015, 2014, PLN masih untung. Tapi dengan harga minyak mentah dan juga kurs rupiah yang melemah, maka kerugian itu terjadi. Sebetulnya apa yang menyebabkan itu? Karena memang saat ini, di tahun 2017, bauran energi untuk kelistrikan, sumber bahan bakar untuk membangkitkan energi yang menghasilkan listrik bagi PLN, ini datanya dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, lebih dari 50%, tepatnya 57% masih dari batu bara. Kemudian 24% atau hampir 25% dari gas, dari minyak 5,8%, sementara energi baru terbarukan lain itu hanya sekitar 12,15%. Ini masih sangat kecil. Apakah kita menunggu kemudian harga minyak mentah kembali mahal? Karena di saat bersamaan kita melihat harga batu bara itu terus merangkak naik, ini bukan merangkak lagi mungkin Mas Tommy dan pemirsa, kita melihat grafiknya sudah sangat tinggi. Di tanggal 23 Oktober 2018 harga batu bara sudah menyentuh 111 dolar per metrik ton. Harga acuannya ya? Harga acuannya, ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan energi berdasarkan bahan bakarnya. Kalau kita melihat di sini data yang kami peroleh dari World Economic Forum, bahwa penggunaan energi matahari, ini yang berwarna biru tua, itu meningkat terus, yang grafiknya naik di sini, sampai 98 gigawatt. Sementara energi dari bahan bakar fosil, solar dan sebagainya, itu mengalami penurunan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita melihat bagaimana dengan biaya. Kalau dulu energi atau listrik yang dihasilkan dari matahari relatif mahal, di tahun 2009 masih 350 dolar per megawatt per jam, maka di tahun 2017 sudah sekitar 50 dolar saja. Ini merupakan satu insentif bagaimana kita bisa menggunakan energi baru terbarukan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu masih bisa dipakai sebagai dasar, Mas Tommy?
Ya, saya kira memang itu adalah dasar yang harus dijadikan acuan Ya. bahwa energi fosil itu semakin lama akan semakin habis. Betul. Dan kita tidak bisa harus mencari energi alternatif. Ya. Indonesia ini sebetulnya diberikan kelimpahan energi yang banyak. Benar. Ada angin, ada air, ada gelombang, ada matahari segala macam. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah konsistensi untuk melaksanakan itu. Ya. Tadi Leo di awal sudah menyampaikan, ketika harga minyak dunia itu turun sampai $40 per barrel, kita tergoda untuk tetap bertahan di fosil. Yeah. Akibatnya sekarang konsumsi minyak kita, ya impor untuk minyak dan BBM sampai 800.000 barrel per hari. Wow. Ya kan? Kalau kita terus ketika harga minyak itu naik sampai $100, Yeah. kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik. Karena itu pemerintah sudah menetapkan bahwa energi baru terbarukan harus menjadi pilihan, dan ini adalah dituntut konsistensi karena Brasil, Ya. Swedia Ya. berani melakukan itu karena Ya. mereka konsisten dengan kebijakan. Baik, kita akan membahas itu malam ini Mas Tommy dan pemirsa. Kita akan segera panggilkan para narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Rida Mulyana. Pak Rida, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kami panggilkan juga Ketua Komisi 7 DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. Pak Pasaribu, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kemudian anggota Dewan Energi Nasional Pak Sony Keraf. Pak Sony Keraf, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Staf Ahli Menteri Bidang Energi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Hudoyo. Pak Hudoyo, selamat malam. Dan last but not least, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Surya Dharma. Pak Surya, selamat malam. Silakan, Pak. Mas Tommy, saya ingin bertanya dulu ke Pak Rida, karena tadi sebelum kita mulai siaran, Pak Rida menyalam saya dengan hangat. Tetapi pertanyaan saya, Pak Rida, apakah kita harus tunggu dulu harga minyak mentah di atas $100, baru kita benar-benar pakai energi terbarukan selain fosil? Atau memang sekarang nih sungguh-sungguh akan dipakai? Bagaimana, Pak Rida? Baik, terima kasih Bung Leo. Kita sebenarnya sudah lama memulai energi baru terbarukan, Pak. Oke. Panas bumi itu sudah dimulai tahun 80. Malah yang terbaru jenisnya yaitu angin kan kita juga sudah disidra. Ya. Yang diperlukan oleh kita semua adalah akselerasinya, Pak. Bagaimana memanfaatkan kondisi harga fosil yang tinggi ini kemudian Cenderung naik ya? lebih mengakselerasi pengembangan atau pemanfaatan dari energi baru terbarukan. Oke. Itu tantangannya yang sekarang. Tapi kalau dilihat dibandingkan energi dari fosil, sudah berapa persen sih Pak yang dipakai Pak energi baru terbarukan itu untuk kita? Kalau dari sisi pembangkitan, kita dari yang terinstall itu paling tidak udah 12,7%. 12%. Itu kurang lebih 10 gigawatt. Yang terinstall? Ya. Yang itu sudah mengalir 10 listriknya? gigawattan. Oh. Itu udah angka yang besar saya pikir untuk energi baru terbarukan. 2025 berapa Pak Rida? 2025 kalau sekarang 12,5 itu mungkin sekitar 20%-an Pak target 20%, kita. ya? Maksimumnya dari pembangkitannya Pak ya. Dari energi baru terbarukan sebetulnya akan menjadi perhatian. Apakah itu panas bumi, apakah itu air, apakah itu angin, apa Pak sebetulnya? Ya sebenarnya kan ini secara normatif kan undang-undangnya sendiri sudah memberikan amanah ke kita Pak untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mempertimbangkan bahwa kita tidak mungkin lagi menggantungkan diri ke fosil Pak. Karena memang sifatnya sudah makin habis, sementara konsumsi makin tinggi. Di sisi lain kan ada tekanan dari lingkungan Pak. Dan global trend juga emang seperti itu Pak. Maka kemudian energi terbarukan adalah energi andalan masa depan kita Pak. Dan banyak sekali tantangannya ke sana Pak. Tapi minimum kita sudah memulainya. Dengan berbagai macam jenis energi baru terbarukan yang bisa kembangkan. Yang alhamdulillah sampai saat ini kita kan sudah punya lah Pak. Kecuali mungkin yang nanti di tempatnya Pak Sony Keraf di Larantuka berupa jenis arus laut Pak. Itu yang terbaru yang mungkin belum kita punya sampai saat ini. Baik, Pak Sony Keraf, DEN sudah menetapkan bauran energi strateginya sampai 2025. Puaskah dengan capaian yang telah dilakukan sekarang ini? Belum puas ya, karena masih terlalu lambat yang dilakukan pemerintah ya. Nah karena itu bagi saya sesungguhnya energi terbarukan itu bukan soal terdesak ya. Saya rasa judul ini kurang pas. Energi terbarukan itu sudah menjadi sebuah keharusan. Kita harus apapun yang terjadi. Dan saya punya tesis bahwa
walaupun pemerintah terlihat lambat sekarang ini, tetapi cepat atau lambat